Nah, adapun materi yang kelima dari kelompok 5, yaitu tentang kasus konseling multibudaya. Ada 4 poin penting juga yang akan dibahas. Yang pertama, yaitu contoh kasus dalam konseling multibudaya. Dalam praktik konseling multibudaya, konselor sering menghadapi klien yang berada di tengah konflik antara nilai adat dengan tuntutan pendidikan modern. Misalnya, seorang siswa yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, namun adat keluarga mengharuskannya menikah di usia muda atau bekerja untuk membantu keluarga. Selain itu, perbedaan keyakinan antara klien dan keluarganya juga kerap menimbulkan tekanan psikologis, terutama ketika klien memiliki pandangan yang berbeda tentang agama, kepercayaan, atau cara hidup dari orang tuanya. Masalah gender dalam budaya patriarki juga menjadi kasus yang sering muncul, seperti perempuan yang dibatasi dalam mengambil keputusan sendiri atau mengalami perlakuan tidak adil karena dianggap lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nah, di sisi lain, siswa dari suku minoritas juga sering mengalami diskriminasi di lingkungan sekolah, baik berupa ejekan, pengucilan sosial, maupun perlakuan berbeda dari guru dan teman sebaya yang berdampak pada kepercayaan diri dan kesehatan mental mereka. Adapun poin kedua, yaitu penanganan kasus dalam konseling multibudaya. Penanganan kasus dimulai dengan memahami latar belakang budaya klien secara menyeluruh, termasuk nilai, kebiasaan, pandangan hidup, dan struktur keluarga yang mempengaruhi cara berpikir klien. Setelah itu, konselor perlu membangun hubungan konseling yang didasarkan pada rasa saling percaya dengan menunjukkan sikap menghargai budaya klien tanpa menghakimi. Penggunaan bahasa yang sesuai juga penting agar tidak terjadi kesalahpahaman, baik secara bahasa verbal maupun nonverbal. Selanjutnya, konselor perlu memvalidasi perasaan klien dengan mengakui bahwa emosi yang dialami adalah hal yang wajar dalam situasi yang dihadapi. Teknik konseling yang digunakan juga harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi budaya klien, sehingga pendekatan yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai yang dianut klien, melainkan justru membantu klien menemukan solusi yang tetap menghormati identitas budayanya. Nah, poin ketiga yaitu strategi efektif dalam penanganan. Strategi yang efektif dalam konseling multibudaya menekankan pentingnya empati, yaitu kemampuan konselor untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman klien dari sudut pandangnya sendiri. Konseling juga perlu menguatkan identitas budaya klien agar klien merasa bangga dan tidak rendah diri terhadap latar belakangnya. Dalam kasus tertentu, kolaborasi dengan tokoh agama atau pihak keluarga dapat dilakukan apabila hal tersebut dapat membantu penyelesaian masalah tanpa melanggar etika konseling. Selain itu, konselor perlu diberdayakan agar mampu mengambil keputusan dengan sadar dan bertanggung jawab, sehingga klien tidak hanya bergantung pada konselor tetapi juga mampu menghadapi tantangan hidup secara mandiri. Nah, poin yang terakhir yaitu tujuan akhir penanganan kasus. Tujuan utama dari penanganan kasus konseling multibudaya adalah agar konseling merasa dihargai sebagai pribadi yang utuh, baik dari sisi individu maupun budayanya. Konseling diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi klien tanpa menimbulkan konflik nilai antara dirinya dengan keluarga atau lingkungan. Pada akhirnya, klien diharapkan dapat berkembang secara optimal, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun akademik, serta mampu menjalani hidup dengan lebih sehat secara mental dan emosional. Nah, itulah tadi materi dari kelompok 4. Cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.